Salam God Lovers. Apapun keadaan kita, percaya Allah itu kasih. Mari pagi ini bawa hatimu, tunjukkan kasih Tuhan melalui pujian ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Kau Allah penuh kasih, Kau Allah penuh mujizat. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ada satu ayat di dalam Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu dengar baik, saya mau katakan begini. Tuhan punya cara lain untuk menguji kualitas iman seseorang, yaitu melalui masalah atau penderitaan. Nah, masalah atau penderitaan yang dimaksud bisa berupa krisis keuangan, sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Ada dua kemungkinan reaksi orang ketika berada dalam masalah atau penderitaan tersebut. Yang pertama, semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Seperti pemazmur, kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas,
aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Dan ayat 71 di Mazmur 119 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Jadi reaksi orang ketika diperhadapkan dengan masalah atau penderitaan, baik itu berupa krisis keuangan atau ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Yang pertama, reaksi semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Atau yang kedua, menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa kepada Tuhan. Nah, saudara ada di mana? Kita lihat Ayub, sekalipun adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, hidupnya jujur, menjauhi segala kejahatan. Kalau saudara baca di Ayub pasal 1 ayat 1, Ayub pun tidak luput dari yang namanya ujian. Betul? Tuhan mengizinkan Ayub melewati masa-masa yang sangat menyesakkan, yang bisa dikatakan sebagai suatu tragedi atau musibah, di mana kita ketahui ya, dalam waktu yang sekejap hal-hal buruk terjadi secara beruntun dalam hidupnya. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, harta bendanya ludes, tubuhnya terkena sakit, dan istrinya pun meninggalkan dia. Boleh dikatakan lengkap sudah penderitaan yang Ayub alami. Namun dalam keterpurukannya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu kita baca di Ayub pasal 1 ayat 22. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat segala sesuatu tampak buruk, seringkali kita memiliki respons yang negatif. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan kita berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhenti mengeluh, mengomel, ngedumel, bersungut-sungut kepada Tuhan. Berdoa menjadi malas, ibadah menjadi malas, pelayanan ogah-ogahan. Lalu kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan begini, jangan sekali-kali undur dari Tuhan hanya karena masalah. Amin. Kita tahu Rasul Paulus karena memberitakan Injil, dia harus mengalami penderitaan. Tapi hal itu tidak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan. Ia tidak kecewa, apalagi sampai lari dari panggilan Tuhan. Saya pun juga mengalami hal yang mungkin kecil ya. Setelah saya terima Yesus, saya memberitakan Injil, saya bersaksi, pada akhirnya saya ditangkap, diproses secara hukum karena kesaksian saya, dan dikenakan pasal 156A KUHP. Saya menjadi tahanan Polres, lalu kemudian menjadi tahanan kejaksaan, pindah tempat dari Polres ke rumah tahanan negara. Nah, pada saat itu jangan ditanya dipukul apa enggak. Bukan dipukul lagi, dianiaya. Banyak penderitaan yang saya alami, tapi saya tidak pernah kecewa kepada Yesus. Saya tidak mengeluh, saya tidak bersungut-sungut.
tapi saya tetap bersuka cita, saya tetap bersyukur. Hidup sukses di penjara yaitu 3S, sukacita, syukur, dan sabar. Saya tidak pernah kecewa, Bapak Ibu. Terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati masalah dan penderitaan agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab di 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9 bagian B, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saya mau katakan dengar baik, di balik penderitaan ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mampu bertahan, yang tetap bersuka cita, bersyukur, dan sabar dalam menghadapi setiap masalah, tantangan, dan kesulitan yang namanya penderitaan. Jadi di balik penderitaan sesungguhnya Tuhan menyiapkan berkat yang besar, mujizat yang besar. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tahu jalan hidup kami. Dan seandainya Engkau menguji kami, kami akan timbul seperti emas. Maka kami akan terus bersukacita, syukur, dan sabar tatkala kami diizinkan Tuhan mengalami yang namanya penderitaan berupa krisis keuangan, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, bahwa rancangan-Mu bagi kami, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati kami semua di hari ini dalam seluruh tugas dan kerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, diharapkan Bapak Ibu saudara-saudara bisa membagikan kepada yang lain supaya mereka pun diberkati.